Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang kardiovaskuler. Kanan itu ada di sebelah sini ya. Ini sebelah. Ini adalah kanan. Jadi seperti menghadap, kalau kita melihat layar berarti kan menghadap seperti kaca. Nah, kalau menghadap seperti menghadap kaca. Jadi kalau kanan itu kan sebelah sini dan kalau kiri kan sebelah sini. Ini sebelah kiri. Nah, kemudian jantung itu terbagi menjadi dua. Jadi saya akan menjelaskan dengan sangat-sangat pelan-pelan supaya teman-teman bisa memahami. Jantung, anggap aja tulis gambar saya bagus ya. Ini jantung. Ini jantung. Ini adalah ventricle. Jadi ventricle seperti ini. Kemudian ventricle ini terbagi menjadi ventricle kiri dan ventricle kanan. Nah, di ventricle kiri ini mempunyai sebuah otot. Ototnya itu sangat tebal, sedangkan ventricle kiri ototnya tipis. Jadi otot dari ventricle kiri ini tipis sehingga dia mempunyai tujuan yang berbeda antara si jantung kanan dan kiri. Kenapa otot sebelah kanan itu lebih tebal daripada otot sebelah kiri? Karena otot sebelah kanan mempunyai fungsi yang berbeda dengan otot sebelah kiri. Jantung sendiri mempunyai fungsi untuk memompa darah, sehingga otot yang ada di ventricle sebelah kiri itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nih, memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan di jantung kiri memompa darah hanya ke paru-paru saja. Jadi dia tidak seperti otot jantung sebelah kiri yang memompa darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga untuk jaraknya itu sangatlah jauh. Kalau otot jantung sebelah kanan hanya memompa ke paru-paru saja. Kemudian di jantung kiri sendiri mempunyai sebuah katup. Katupnya itu berbentuk seperti ini. Dia mempunyai pembuluh darah.
Jadi dia ada pembuluh darahnya. Aduh, jelek banget ya. Kira-kira kayak gini lah. Jadi jantung sendiri itu mempunyai 4 ruang. Nah, yang di bawah ini tadi kan namanya ventricle. Nah, di sini ada pembuluh darahnya, kemudian ada katupnya yang menghadap ke bawah. Jadi ini menghadapnya ke bawah, kalau katup yang ini menghadap ke atas. Sehingga, nah, di katup ini adalah pemisah antara ventrikel dengan si atrium. Jadi ini adalah rongga atrium. Kemudian, nah, ini adalah katupnya dan ini ventrikelnya. Pada atrium mempunyai otot yang tipis. Ini ototnya tipis kalau untuk atrium. Atrium dan ventrikel kiri mempunyai katup. Nah, katup ini dinamakan katup bicuspidalis. Bicuspidalis. Jadi, kenapa namanya bicuspidalis? Karena katup ini seperti punya 2 pintu gitu. Antara ventrikel kiri dan atrium kiri ada katup. Katup ini namanya bicuspidalis. Nah, kemudian antara atrium itu darah akan keluar ke aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah terbesar. Nah, ini pembahasan kita di jantung sebelah kiri. Kemudian lanjut ke jantung sebelah kanan. Nah, jantung, maaf ya nggak bisa lurus ini. Jantung sebelah kanan mempunyai katup juga. Nah, ini arah ke pembuluh darahnya. Katup pembuluh darah yang cukup besar, tetapi dia mempunyai dua pemisah atau jadi langsung dari keluar darah keluar dari ventrikel, dia akan menuju 2 jalur antara kiri atau kanan. Nah, ini pembuluh darah ini namanya arteri pulmonalis. Jadi ini ventrikel kanan dan ini adalah arteri pulmonalis. Ada katupnya. Kemudian di sini ada lagi katup yang mengarah ke bawah. Nah,
Katup mengarah ke bawah ini melintasi pembuluh darah dia mempunyai otot juga. Tetapi ototnya sama tipisnya dengan daerah yang lain. Ini adalah atrium kanan. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini arteri pulmonalis, ventrikel kanan, dan ini adalah arteri kanan, atrium kanan. Atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai katup, dinamakan katup tricuspidalis. Kenapa dikatakan katup tricuspidalis? Karena bentuknya seperti 3 pintu. Nah, di sini ada yang namanya vena. Vena adalah di sini vena juga namanya vena pulmonalis. Kemudian ini vena juga. Jadi vena itu artinya di mana pembuluh darah yang masuk ke jantung. Sedangkan atrium pembuluh darah yang menjauhi jantung. Jadi di vena yang menuju ke jantung kanan itu dibagi menjadi 2 pembuluh darah, yaitu superior. Superior itu yang mengasup darah atau pembuluh darah ke ekstremitas atas atau bagian atas. Kalau yang bawah, yang inferior, namanya inferior. Nah, pembuluh darah ini dinamakan vena cava. Jadi kalau dia ada di atas, namanya vena cava superior. Kalau dia ada di bawah, namanya vena cava inferior. Sedangkan ini arteri pulmonalis. Jadi antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis ada katup. Katup ini dinamakan arteri pulmonalis valve atau semilunaris. Sedangkan di ventrikel kanan, ventrikel kiri menuju ke aorta ada katup dinamakan aortic valve atau semilunaris. Aortic semilunaris. Saya ulang lagi ya. Pembuluh darah menuju ke jantung kanan namanya vena cava. Vena cava terdiri dari 2 bagian, superior dan inferior. Superior yang bagian ekstremitas atas, sedangkan inferior bagian dari ekstremitas bawah, seperti kaki. Kalau superior seperti kepala, tangan. Nah, kemudian darah masuk ke atrium kanan, melewati katup. Katup ini namanya katup tricuspidalis karena dia ada bentuknya seperti 3 pintu, namanya tricuspidalis, menuju ke
ventrikel kanan. Nah, darah kemudian menuju ke atrium arteri pulmonalis, melewati katup. Katupnya disebut arteri pulmonalis valve atau semilunaris atau arteri pulmonalis semilunaris. Nah, di sebelah kanan ini darah masuk dari vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini mempunyai dua pembuluh darah, masuk melalui atrium kiri, melewati katup yang dinamakan vicus pedalis menuju ke ventrikel kiri. Kemudian darah keluar menuju aorta melewati katup aortic valve atau semilunaris. Jadi darah dari paru-paru menuju ke jantung dinamakan vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini mempunyai dua pembuluh darah. Dua pembuluh darah ini masuk ke atrium kiri menuju ke ventrikel kiri melewati katup. Katup ini dinamakan vicus pedalis. Kemudian dari ventrikel kiri darah akan keluar menuju pembuluh darah terbesar yaitu aorta. Melewati katup dinamakan aortic valve atau semilunaris. Dan di sebelah kanan saya ulangi lagi aja. Pembuluh darah masuk ke jantung melewati vena cava superior, itu dari darah dari ekstremitas atas, sedangkan inferior dari ekstremitas bawah. Darah menuju ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan melewati katup yang dinamakan katup vicus pedalis. Nah, darah akan keluar menuju arteri pulmonaris melewati katup yang dinamakan katup arteri pulmonalis valve atau arteri pulmonalis semilunaris. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pembungkus jantung. Jadi jantung itu punya pembungkus. Nah, pembungkusnya itu sangat tipis. Pembungkusnya itu sangat tipis. Jadi, dia membungkus dari sini, dari kiri, kemudian kanan, kemudian ke arteri kanan, arteri kiri. Fungsinya adalah agar si jantung memompa darah itu tidak terlalu berlebih atau dia membungkus jantung untuk menjaga dari organ tubuh yang lain seperti di tulang dada atau di paru-paru. Nah, pembungkus jantung ini dinamakan perikardium. Jadi peri itu maksudnya luar ya. Jadi perikardium namanya pembungkus dari si jantung itu. Kardium itu kan jantung. Kemudian di bagian dalamnya, nih dalam,
Di dalamnya ada selaput yang fungsinya agar si darah tetap tidak tidak keluar-keluar. Nah, dan tidak ada turbulensi atau perputaran darah. Nah, ini fungsinya. Jadi jaringan di dalam ini yang membungkus dalam jantung itu namanya endokardium. Kemudian di antara perikardium dan endokardium ada otot. Jadi, ada otot. Ini ototnya. Ini otot. Dari sini, kemudian di sini di kanan, paru-paru kanan, kemudian di paru-paru kiri, kemudian di atrium kanan dan di atrium kiri. Mereka punya otot, diantaranya yang dinamakan miokardium. Mio itu artinya otot, sedangkan kardium adalah jantung. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian dari katup bikuspitalis itu ada tendon. Tendon nih. Tendon. Fungsinya apa sih tendon ini? Fungsinya agar menjaga si darah yang dari atrium itu tidak dari atrium ke ventrikel tidak balik lagi ke atrium. Nah, ini sama di bikuspitalis pun juga ada tendon yang fungsinya sama seperti di kiri, jantung kiri, yaitu menahan agar si darah tidak balik lagi ke atrium. Jadi ada tendon maka ada ototnya. Nah, di sini kan ada ototnya. Ototnya itu dinamakan muskular kardium. Jadi yang punya otot itu ada di bikuspitalis dan trikuspitalis. Gitu. Karena otot dari jantung kanan ini, jantung kiri ini lebih besar ketimbang jantung kiri, maka dorongan dari jantung kiri ini untuk mengeluarkan darah akan besar sekali ketimbang di kiri. Oke. Setelah itu kita akan membahas bagaimana darah masuk. Pertama, darah misalnya masuk dari vena pulmonalis. Jadi darah yang masuk dari vena pulmonalis ini adalah darah yang kaya akan oksigen, karena dia ibaratnya habis pulang dari paru-paru, karena dibersihkan oleh paru-paru, kemudian darah itu masuk ke si vena pulmonalis. Jadi akan ada 2 cabang.
kemudian masuk ke atrium kiri, masuk ke ventrikel kanan, kemudian keluar ke aorta. Nah, seperti itu jalannya dari darah masuk dari vena pulmonalis. Sedangkan darah yang dari vena cava superior maupun inferior merupakan darah yang kaya akan karbon dioksida. Jadi tujuannya adalah dia ingin membersihkan menuju ke paru-paru. Jadi darah yang kaya akan darahnya ibaratnya darah kotor. Jadi darahnya itu agak gelap. Jadi darah masuk dari vena cava superior maupun inferior, kemudian menuju ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis. Jadi, saya ulang lagi ya, darah yang masuk ke vena pulmonalis masuk ke atrium kiri, kemudian masuk lagi ke ventrikel kiri, melewati katup bicuspidalis, kemudian darah itu keluar menuju ke aorta, dari ventrikel kiri menuju ke aorta, sehingga darah itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh oleh aorta. Sedangkan darah yang dari vena cava superior maupun inferior yang berasal dari seluruh tubuh, kemudian masuk ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventrikel kanan, dan keluar ke arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pulmo itu artinya paru-paru ya. Di sini kan ada pemisah antara jantung kiri dan jantung kanan. Pemisah ini mempunyai otot. Nah, nama dari pemisah ini dinamakan arteri, namanya adalah cardioseptum. Jadi pemisah antara kiri dan kanan dinamakan cardioseptum. Oke, saya ambil kesimpulan dulu deh, biar pada ingat semua. Jadi jantung itu dibagi menjadi dua, mempunyai fungsi yang berbeda. Jantung kanan fungsinya untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida, sedangkan jantung kiri memompa darah yang kaya akan oksigen. Jantung kanan akan memompa darah menuju ke paru-paru, sedangkan jantung kiri memompa darah dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Ini bagian luarnya ya. Kemudian jantung itu terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Kemudian di atrium kanan mempunyai otot yang lebih tipis
dibandingkan atrium ventrikel kiri. Jadi ventrikel kiri mempunyai jantung yang lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan. Kenapa bisa ventrikel kiri lebih tebal ototnya? Karena fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ventrikel kiri itu mempunyai fungsi yang sangat besar, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan di ventrikel kanan, dia hanya memompa darah menuju ke paru-paru. Kemudian di bagian atrium kiri maupun ventrikel kiri ada pemisah, yaitu katup. Katupnya dinamakan vicus pedalis. Katup ini seperti ada dua pintu. Kemudian di ventrikel kiri menuju ke pembuluh darah terbesar, yaitu aorta, ada katup dinamakan aortic valve atau aortic semilunaris. Sedangkan di atrium kanan menuju ke ventrikel kanan ada katup dinamakan katup tricus pedalis. Dari ventrikel kanan menuju ke pembuluh darah, keluar pembuluh darah, yaitu dinamakan pembuluh darahnya bernama arteri pulmonalis. Di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis ada katup dinamakan katup tricus pedalis. Nah, darah yang dari atrium kanan, darah yang dari atrium kanan, yaitu pembuluh darah bernama vena cava superior maupun inferior. Kalau superior itu di atas, inferior itu di bawah. Dia akan menuju ke atrium kanan darah tersebut, kemudian ke ventrikel kanan dan keluar menuju arteri pulmonalis. Oke. Di lapisan luar dari jantung itu ada yang namanya perikardium. Fungsinya adalah menahan si jantung agar tidak memompa berlebihan atau tidak membesar berlebihan. Dan juga berfungsi untuk menahan dari organ tubuh yang lain, seperti ada organ tubuh sekitarnya itu tulang rusuk atau paru-paru. Nah, di dalam dari dari kardium itu, jantung, ada namanya endokardium. Fungsinya itu seperti pelicin dari di dalam darah itu, agar tidak terjadi turbulensi atau pembuluh darah itu berputar-putar di daerah itu. Nah, di antara perikardium dan endokardium ada mio atau yang disebut otot miokardium. Ini otot-ototnya. Nah, di katup vicus pedalis ada sebuah tendon. Ini tendon, dan katup vicus pedalis ada tendon. Fungsinya apa sih?
Fungsinya menahan darah agar tidak kembali ke atrium. Terus di tendon itu berarti ada yang namanya ototnya. Nah, ototnya namanya muscular cardium. Di antara jantung kiri dan jantung kanan ada pemisah yaitu cardioseptum. Seperti ini ya gambarnya. Jadi darah ini kan jantung, ini kan darah, ini jantung kanan, kemudian ini jantung kiri. Jadi jantung kanan ini adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian darah tersebut masuk ke jantung, kemudian dipompa menuju ke paru-paru. Nah, ini keluar dari jantung kanan ini menuju ke arteri pulmonalis, kemudian ke si paru-paru. Nah, darah yang dari paru-paru masuk ke vena pulmonalis menuju ke jantung kiri, kemudian dipompa oleh jantung kiri melewati pembuluh darah terbesar yaitu aorta ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh tuh dari mulai atas sampai bawah kecuali paru-paru, liver, terus habis itu perut, pokoknya otak semua. Kemudian dari organ tersebut darah itu keluar. Jadi kalau sudah sampai di organ tersebut, maka darah itu akan jadi kotor. Jadi dari paru-paru itu kan darah bersih, kemudian masuk ke organ, jadi darah itu akan agak kotor karena dia kaya akan karbon dioksida. Nah, ini dinamakan sirkulasi sistemik, sedangkan jantung memompa darah ke paru-paru itu namanya sirkulasi pulmonari. Pulmonari itu kan, pulmo itu artinya paru-paru. Jadi ini adalah sirkulasi paru-paru dan ini sirkulasi sistemik atau seluruh organ tubuh. Sebenarnya saya punya aplikasi yang bagus banget ya. Jadi kita tuh tahu bagaimana proses dari si jantung itu bekerja. Ini jantungnya. Nah, inilah proses dari si darah itu masuk dari atrium kiri maupun kanan menuju ke ventricle. Jadi di bagian jantung kanan itu darahnya agak kotor, jadi gelap gitu. Sedangkan di bagian kiri dari jantung itu bersih. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai kardiovaskuler. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.